Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabikpun. Yang terhormat Bapak Dr. Engineering Fritz Ahmad Nuzir, SCL, selaku Kepala Pusat Studi SDG Center Universitas Bandar Lampung, yang kami hormati Ibu Aulia Ramawati, SAN MSI, selaku moderator dan perwakilan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Dr. Lukmanul Hakim, SHMH, Kepala Pusat Studi UMKM UBL, dan selaku narasumber di acara webinar SDGs Inspirational Forum Strategi Komersialisasi Produk Berkelanjutan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembina dan siswa-siswi SMP Al-Minhaj Bogor. Tak lupa juga kepada seluruh hadirin yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di acara webinar SDGs Inspirational Forum Strategi Komersialisasi Produk Berkelanjutan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syairah Sabila sebagai Master of Ceremony di acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib acara terlebih dahulu. Yang pertama, peserta wajib menghidupkan kamera dan memakai virtual background. Yang kedua, peserta berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar. Yang keempat, mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berikut ini saya bacakan susunan-susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala SDG Center Universitas Bandar Lampung. Yang keempat, sesi pemaparan narasumber. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Engineering Fritz Ahmad Nuzir, SCL, selaku Kepala Pusat Studi SDG Center Universitas Bandar Lampung. Kepada beliau, saya persilakan.
Baik, terima kasih Syaira. Suara saya terdengar ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam hormat buat Bapak Ibu semua yang hadir dan mengikuti acara pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fritz Ahmad Nuzir, selaku Kepala SDG Center di Universitas Bandar Lampung. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, barokahnya kita semua dapat berkumpul pada acara webinar SDGs Inspirational Forum pada siang hari ini. Dan saya juga berterima kasih atas bisa bergabungnya teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu guru pembina, Ustadz Ustazah dari SMP Al-Minhaj di Bogor yang telah sangat antusias sekali ya untuk mengikuti jalannya webinar ini, dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Dan juga yang paling utama kepada narasumber kita, ada Bapak Dr. Lukmanul Hakim, sudah hadir juga bersama kita di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak atas berkenannya Bapak untuk berbagi ilmu pada kesempatan webinar dengan tema strategi komersialisasi produk berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian peserta di webinar ini, tema ini menjadi satu hal yang sangat penting menurut saya ya, terutama ketika kita sadar bahwa di era global atau di era globalisasi saat ini, dunia tengah mendorong tercapainya sebuah tujuan bersama yang kita kenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dan ini dicanangkan sejak tahun 2015 dan akan mencapai tujuannya insya Allah pada tahun 2030. Nah, kita sudah berada di penghujung 2022, yang mana hanya nanti tinggal sebulan lagi dan sudah masuk ke 2023. Artinya apa? Tinggal 7 tahun lagi kita akan mencapai, kita berharap bisa mencapai target-target yang akan yang dicanangkan dalam SDGs ini. Dan khususnya pada topik kita kali ini, di webinar ini kita akan fokus kepada salah satu tujuan dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu di tujuan 8 ya, ada tentang pertumbuhan ekonomi di situ, yang memang menjadi kunci di era, kalau saya boleh bilang ini kita sudah memasuki endemi ya, kita menuju kebangkitan kembali ya perekonomian kita, keberdayaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Tentunya salah satu tulang punggungnya adalah di perekonomian, dan ini juga sudah harus menghapus paradigma ataupun kebiasaan kita dalam membuat usaha atau berkegiatan yang menghasilkan yang berperan untuk perekonomian itu dengan tidak bertanggung jawab. Dunia sudah sedemikian rupa menanggung akibatnya, dan saatnya kita sudah memikirkan bagaimana sumber daya kita untuk pertumbuhan ekonomi agar bisa dikelola dengan lebih baik lagi, dengan berkelanjutan. Ada sekarang istilah ekonomi sirkular yang pada intinya adalah kita berada dalam sebuah circular atau circle, di mana tidak ada yang namanya sampah. Semua pasti bermanfaat dan bisa dimanfaatkan, terutama pada akhirnya bisa kemudian kita gunakan untuk keseharian, dan kita bisa gunakan juga sebagai modal kita untuk meningkatkan perekonomian kita. Dan saya dengar juga beberapa dari kita, terutama adik-adik yang di SMP Al-Minhaj, sudah berusaha juga membuat suatu usaha yang berkelanjutan, dan mudah-mudahan di sini kita bisa belajar bagaimana untuk memasarkan produk-produk tersebut gitu, dengan cara-cara yang berkelanjutan pula. Hadir di tengah kita pemateri narasumber Pak Lukman, Pak Dr. Lukman, yang memang sudah banyak sharing juga tentang hal ini. Mudah-mudahan
kita bisa banyak belajar dari beliau. Dan beliau di UBL nanti bisa diperkenalkan juga sebagai direktur atau kepala pusat studi UMKM, sehingga sangat kompeten di bidangnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran semua peserta. Mohon maaf jika ada kekurangan di sini dari kami. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik. Saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun. Terima kasih atas sambutannya, Pak. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini peserta harus mengisi link aplikasi yang akan diberikan setelah pemateri selesai sesaat sebelum penutupan. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti. Yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Aulia Ramawati. Sebelum saya menyerahkan acara ini, saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Berikut CV-nya. Baik, beliau adalah Ibu Aulia Ramawati, SAN MSI. Beliau menimba ilmu di Universitas Bandar Lampung. Di Universitas Bandar Lampung pada tahun 2010 maksud saya hingga 2014. Mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara. Lalu selanjutnya beliau menimba ilmu di Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2015 hingga 2017. Lalu pengalaman kerja, beliau bekerja di Kementerian Sosial Republik Indonesia pada April hingga Agustus 2022 di bagian Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan Pendamping Sosial Kota Metro. Lalu sekarang beliau bekerja di Universitas Bandar Lampung sebagai dosen tetap UBL, dosen tetap Universitas Bandar Lampung. Baik, tadi CV dari Ibu Aulia Ramawati. Selanjutnya acara ini saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Aulia Ramawati. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta yang telah hadir dalam acara webinar SDGs Inspirational Forum Strategi Komersialisasi Produk Berkelanjutan, Selasa 15 November 2022. Yang terhormat, Kepala SDG Center Universitas Bandar Lampung, Bapak Dr. Engineering Fris Ahmad Muzir, STMA, LA. Yang kami hormati, Bapak Dr. Lukmanul Hakim, SHMH, Kepala Pusat Studi UMKM Universitas Bandar Lampung, dan juga merupakan narasumber kita pada hari ini, dan para peserta yang alhamdulillah telah hadir secara virtual pada kesempatan kali ini. Segala puji bagi Allah senantiasa kita panjatkan karena rahmat dan taufik serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua ya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar. Kami ucapkan salam dan hormat serta terima kasih kepada narasumber, Kepala SDG Center Universitas Bandar Lampung, dan para peserta webinar SDGs Inspirational Forum Strategi Komersialisasi Produk Berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya hormati, izinkan saya Aulia Rahmawati, SNMSI, sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Langsung saja ya, setelah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Lukmanul Hakim, SHMH. Beliau lahir di Tanjung Karang, tanggal 22 April 1991,
Alamat Jalan Soekardi Hamdani, Palapa 10, Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dan juga Kepala Pusat Studi UMKM Universitas Bandar Lampung, founder dan owner dari Cemilan Jos. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, S2 pada Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, dan S3 Program Doktor Universitas Hukum Universitas Pajajaran. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun yang saya hormati Kepala SDGs Center Universitas Bandar Lampung, Bapak Dr. Engineering Rich Ahmad Negir. Terima kasih Pak atas undangannya di siang hari ini untuk dapat memberikan materi yang mungkin akan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Di sini saya lihat tadi ada adik-adik dari OSIS SMP Al-Minhaj ya. Selamat datang, selamat bergabung. Semoga dengan adanya webinar di siang hari ini kita akan mendapatkan materi baru, saling sharing. Mungkin ada pengalaman dari adik-adik juga di SMP Al-Minhaj yang bisa menjadi artinya tambahan ilmu untuk kita semua. Mungkin langsung saja, kalau peribahasa, kalau pantunnya kan ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus gitu kan. Mohon izin untuk share screen. Apakah terlihat ya? Sudah ya? Oke. Nah, kesempatan siang hari ini saya akan membawakan materi mengenai komersialisasi produk. Kenapa sebuah produk itu harus dikomersialisasikan? Kan begitu pertanyaannya. Karena kalau kita lihat di sini ada pengertian daripada entrepreneur. Entrepreneur itu apa sih? Kan begitu. Entrepreneur ini adalah proses menciptakan sesuatu yang lain secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan kreasi. Kita sudah punya inovasi nih. Hingga aksi yang harus dijalani kita. Tinggal bagaimana kita mau untuk menjalankan kemampuan kreativitas yang inovasi tadi itu untuk menjadi suatu peluang baru. Nah, ketika sudah action, komersialisasi. Kenapa harus komersialisasi? Karena ya mungkin begini, saya analogikan apabila kita mempunyai keahlian memasak misalkan. Kenapa tidak? Keahlian ini artinya kita jadikan suatu peluang yang artinya bisa mendapatkan suatu penghasilan baru dengan entrepreneur. Jadi keahlian kita tadi memasak, kita bisa membuat produk, misalkan membuat makanan ringan, membuat keripik, gitu kan, membuat puding dan lain-lain. Sekarang tinggal komersialisasinya, bagaimana komersialisasinya kan begitu. Kenapa sih komersialisasi? Karena dari komersialisasi ini kita akan mendapatkan artinya keuntungan dari produk kita itu sendiri, mendapatkan laba, mendapatkan suatu margin
yang nantinya akan kita gunakan untuk memperluas lagi usaha kita, yang nantinya akan membuat usaha kita semakin berkembang, Izin Pak, yang nantinya akan, izin Pak. ya Pak, Apa namanya? Monitornya blank Pak. oh, blank. Koneksinya nggak bagus di sana Pak. Apa videonya dimatikan saja, terus ininya bisa di full screen. Ya itu sinyalnya warnanya kuning Pak. Oh, siap-siap Pak. Iya iya. Coba di screen share lagi Pak. Tapi kalau share screen-nya kelihatan Pak. Tadi karena videonya hidup, tadi blank tadi. Coba sekarang lagi. Sekarang Pak. Oke, sekarang oke. Coba full screen Pak. Nah ini kelihatan. Oh, belum Pak. Kalau Belum. belum. Sebentar. Apa dibantu panitia ya? Bisa share screen. Mungkin sinyal mungkin. Iya. Terus. Sinyal. Nah ini udah ya dari panitia ya ini ya udah ya. Oke. Silakan Pak Lukman. Nah, saya lanjutkan. Jadi dengan adanya bentuk komersialisasi tadi, itu bisa membuat usaha kita semakin berkembang. Usaha kita semakin meningkat secara kapasitas. Kenapa demikian? Dengan komersialisasi ini, kita bisa menciptakan suatu peluang baru. Menciptakan suatu, artinya kesejahteraan juga untuk masyarakat di sekitar kita. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, yang artinya semua ini kan harus didukung dengan pendanaan juga. Nah, pendanaan inilah yang nanti kita akan dapatkan dari bentuk komersialisasi. Sepertinya sinyalnya kurang bagus ya. Bapak narasumber, halo? Sepertinya terlempar ya. Bapak dokter, oh udah ada ya. Izin, suara saya terdengar? Aman Pak, aman. Aman. Bisa di next, panitia. Mohon maaf, tidak bisa di next untuk slide ketiga. Mungkin bisa ya Kak, itu saja. Nah, itu bisa. Nah, ini. Oke. Saya lanjutkan kembali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari komersialisasi di sini adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Artinya tadi kita sudah menciptakan inovasi dari kreativitas kita untuk membuat suatu produk.
ketika sudah menjadi sebuah produk atau barang dagangan, nah inilah kita butuh yang namanya komersialisasi, proses komersialisasi. Tujuannya apa komersialisasi? Tadi sudah saya sampaikan di depan, bahwasanya dengan komersialisasi ini kita dapat mendapatkan suatu laba, suatu keuntungan yang akan dipakai untuk segala proses kegiatan usaha kita, baik itu operasional, pembayaran gaji pegawai, mungkin untuk menambah cabang, membayar sewa tempat usahanya, dan lain-lain. Nah, tapi ada beberapa proses komersialisasi produk yang harus kita perhatikan. Jadi tidak terus-terusan bahwa produk itu akan laku di pasaran. Kita juga harus mampu atau harus membuat suatu riset pasar, observasi di pasar, apakah produk yang kita buat ini nantinya ke depannya akan berkelanjutan, laris dibeli oleh para konsumen, kan begitu. Nah, proses komersialisasi produk ini ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah penentuan timing introduksi produk baru, artinya kapan sih, gitu kan? Kapan sih kita harus meluncurkan produk baru kita? Apa aspek krusialnya? Apakah ini permintaan dari konsumen maupun kompetitor kita? Contoh, misalkan kalau kita lihat dalam kendaraan bermotor, banyak sekali kendaraan-kendaraan seperti mobil yang mempunyai desain baru. Nah, biasanya kompetitor-kompetitor ini kalau untuk meluncurkan produk barunya, misalkan, atau itu jenis baru, atau itu mungkin tipe baru, mereka itu akan mencari timing yang tepat untuk meluncurkan produk barunya. Apakah itu biasanya di akhir tahun, apa itu di awal tahun, atau momentum hari libur, dan lain-lain. Timing ini perlu kita lihat kembali. Kenapa? Karena nggak semua produk itu disukai oleh konsumen kita. Dan kita juga harus bisa melihat kompetitor kita ini seperti apa nih. Jadi setelah kita komersialisasi ini, kita harus melihat proses dalam peluncuran produk kita juga. Artinya supaya tidak blunder atau tidak menjadi kesalahan bagi produsen sudah membuat produk, tetapi produk yang dihasilkan ini ternyata tidak sesuai dengan tujuan komersialisasi, malah tidak laku di pasaran, begitu kan? Kalau nggak laku di pasaran berarti secara tidak langsung tujuan komersialisasi di bidang ekonomi tadi untuk mendapatkan laba atau keuntungan tidak terpenuhi. Nah, aspek timing peluncuran ini juga perlu diperhatikan. Nah, selain itu, kalau kita lihat beberapa hal dalam penentuan waktu peluncuran peluncuran produk baru ini, dari sisi permintaan konsumen juga harus dilihat, misalkan seperti tingkat musiman. Nah, kalau kita bicara mengenai tingkat musiman, seperti halnya kalau mau lebaran nih gitu kan, mau lebaran pasti banyak yang mencari produk baju muslim, baju koko, kopiah, sarung, gamis, dan lain-lain. Nah, inilah momentum penjualan baju koko yang cenderung mencapai puncaknya pada saat menjelang lebaran. Nah, jadi waktu lebaran tuh biasanya justru lebih membludak, lebih banyak. Nah, ini timing introduksi produk barunya. Misalkan ada bentuk baju koko yang baru, misalkan kerahnya mungkin agak beda daripada yang lain, gitu kan, sehingga ini menjadi inovasi baru, produk yang diluncurkan waktu menjelang lebaran, kan begitu. Atau juga mungkin seperti momentum alat tulis. Nah, ini musiman juga. Alat tulis ini akan laris ketika apa? Menjelang anak masuk sekolah, entah itu buku, entah itu pena, pensil, penggaris, dan lain-lain. Nah, ini momentum musiman. Artinya produk yang dihasilkan produsen tadi itu akan diluncurkan saat momentum anak sekolah.
ya walaupun kalau tidak anak masuk sekolah juga sering dibeli juga, tapi kan ada momentum yang memang cenderung lebih besar penjualannya ketika kita artinya meluncurkan produk tersebut. Selain itu ada juga kalau kita melihat seperti film, misalkan seorang sutradara seperti Jackie Chan juga ada momentum peluncuran filmnya yang terbaru itu biasanya menjelang tahun baru Imlek. Nah, kenapa tahun baru Imlek dia meluncurkan film kan begitu? Karena memang momentum ini banyak etnis Tionghoa yang cenderung sangat besar. Nah, sehingga menjadi komersialisasi produk baru yang artinya ini membuat suatu potensi bagi sang sutradara untuk dapat mendapatkan laba atau keuntungan dari penjualan filmnya. Nah, itu timing peluncuran produk baru. Jadi momentum apa yang tepat, produk kita apa nih, gitu kan? Nah, itu juga harus pikirkan juga, artinya kapan kita harus meluncurkan produk yang kita gunakan, gitu kan? Lalu yang kedua adalah pemilihan branding strategi, atau yang kita sering kenal dengan strategi merek. Strategi merek ini biasanya kalau kita lihat cenderung persepsi konsumen terhadap produk baru sangat dipengaruhi oleh citra merek. Nah, banyak kadang-kadang kita lebih memilih branding ketimbang dengan produk yang baru, kan begitu. Kalau yang muncul produk baru tapi memang itu adalah produsen besar, biasanya kita masih cenderung beli. Tapi kalau memang itu adalah produk baru yang dihasilkan, tetapi kita nggak mendengar nih produknya produk apa, hasil dari mana, itu mungkin jarang terjual atau dibeli oleh konsumen. Misal contoh seperti sabun. Kita mengenal produsen sabun itu dari Unilever, begitu kan. Nah, selain itu, kalau kita mendengar ada produk lain yang selain dikeluarkan oleh Unilever, ini kadang menjadi stigma yang membuat masyarakat ini jadi setengah hati. Apakah bagus barangnya nih, gitu kan? Ini kira-kira yang ngeluarin produsennya siapa nih? Kan bukan Unilever. Apakah bagus nih? Apa cocok nih untuk kulit kita nih? Atau apalah begitu kan? Artinya kadang-kadang juga branding strategi ini juga menjadi hal yang penting juga. Kenapa? Karena memang banyak masyarakat kita yang lebih condong ke branding, seperti mobil misalnya, kendaraan itu lebih condong banyak yang beli ke segmentasinya pabrikan Jepang. Kenapa? Mungkin lebih awet, lebih banyak pemakainya, lebih banyak peminatnya, harga jualnya juga tidak turun. Nah, ini menjadi suatu pemilihan branding yang sering dipakai oleh masyarakat kita sebagai konsumen. Karena memang kalau melihat saat ini persaingan kompetitor, misalkan seperti halnya brand-brand baru seperti dari Cina, dari Korea juga sudah masuk ke Indonesia juga, gitu kan. Artinya ini menjadi suatu pemikiran baru bagi konsumen. Apakah artinya kendaraan ini baguskah, sesuaikah, atau belum sesuai? Nah, inilah pemilihan branding strategi ketika kita ingin membuat new brand. Ketika kita membuat brand baru, artinya perlu diperhatikan bahwa pemakaian nama dan merek brand baru untuk produk baru yang diluncurkan itu sangatlah penting. Sehingga mungkin kalau untuk meluncurkan suatu produk baru, artinya kita juga perlu untuk memikirkan juga, artinya apakah produk kita ini namanya agak susahkah, gitu kan, atau misalkan sulit untuk dihafal. Nah, jadi orang males buat beli produk kita kan begitu. Jadi kalau membuat suatu brand baru ya, kalau bisa ya produk yang simple, yang memang gampang diingat oleh masyarakat, gitu kan. Sehingga masyarakat juga untuk membeli brand kita itu
Jadi teringat terus gitu kan, artinya walaupun memang mungkin produk yang kita hasilkan adalah produk yang baru, jadi nggak kalah juga dengan produk-produk pesaing atau kompetitor. Lalu yang ketiga, nah di sini ada koordinasi program-program pemasaran. Kenapa perlu ada koordinasi program pemasaran? Karena supaya untuk dapat mendukung, tadi yang pertama adalah peluncuran produk baru, lalu juga promosi, program harga, dan distribusi. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena program-program pemasaran ini juga penting. Artinya kita sudah punya produknya, brandnya juga sudah dikenal masyarakat, tapi program pemasarannya belum dijalankan dengan baik. Nah, karena program pemasaran ini juga menentukan keberhasilan sebuah program peluncuran produk baru. Jadi apakah ada paket bundling misalkan tadi kan, beli mobil misalkan, atau beli produk sabun, beli 1 gratis 3 misalnya. Nah, ini paket bundling seperti ini juga kadang-kadang menjadi program pemasaran yang tujuannya adalah untuk peluncuran produk baru. Kan sering kita mendengar begitu kan, ada produk baru misalnya harganya 15.000, diskon hanya Rp5.000 kan begitu. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat tertarik akan produk yang kita buat. Nah, selanjutnya di sini ada gambar produk unggulan. Mungkin bisa di next untuk slide-nya. Ada produk unggulan ciri khas daerah dari UMKM di daerah masing-masing. Next lagi. Nah, itu. Nah, jadi ini adalah produk unggulan ciri khas dari daerah masing-masing. Ketika tadi kita sudah belajar mengenai waktu untuk meluncurkan produk, biasanya ada ciri khas daripada produk unggulan masing-masing di daerah. Kalau kita lihat UMKM di Kota Bandung, ada namanya bolu susu Lembang. Nah, identik dengan Lembang adalah dengan susunya. Ada bolu susu Lembang. Lalu di Magelang juga ada beberapa makanan-makanan yang mungkin berupa seperti makanan ringan ataupun jenis minuman dan lain-lain. Nah, ini menjadi suatu produk unggulan yang memang masing-masing daerah pasti memiliki keunggulan masing-masing. Ataupun di Lampung juga ada beberapa produk unggulan dari UMKM-nya masing-masing di daerah, di mana salah satunya seperti kopi dan teh. Oke, next. Nah, ini ada beberapa packaging. Tadi kita lihat di gambar di atas, itu ada produk unggulan yang mereka sudah memakai packaging masing-masing. Salah satu bentuk proses komersialisasi adalah, salah satunya adalah kemasan. Dalam kemasan, kita harus memperhatikan beberapa aspek kesesuaian, kepantasan, dan pemilihan bentuk kemasan yang harus kalau kita katakan memiliki efektivitas. Contoh, misalkan di sini ada 3 jenis packaging. Ada yang berupa plastik, bentuknya standing pouch mungkin, atau bentuknya plastik tapi tebal gitu ya. Lalu ada juga bentuknya aluminium foil. Lalu ada juga bentuknya aluminium foil tapi yang sudah di printing. Dari ketiga kemasan ini, kalau kita masuk ke dalam komersialisasi, kita lihat kemasan plastik. Nah, di sini ada kelebihan kekurangan. Kemasan plastik ini memang kenapa paling simpel? Karena ya paling mudah memakai kemasan plastik. Plastik itu diurai.
Tapi kelebihannya dengan dari pagi sekali melihat oh ternyata ini bentuknya adalah keripik juga. Oke, nah, saya lanjutkan. Nah, kalau kita melihat juga dalam kemasan plastik ini juga memang mengalami kekurangan juga. Kenapa kekurangan? Ketika kita mempunyai produk sejenis makanan, maka kurang lebih cahaya akan mudah masuk. Lalu mungkin ada space yang tidak menempel dengan rapi, itu akan mengakibatkan udara masuk sehingga makanan tadi akan menjadi mungkin akan berubah rasa atau berubah baunya, kan begitu. Nah, ini menjadi suatu kekurangan dari kemasan plastik. Lalu juga yang kedua, kemasan aluminium foil. Kebanyakan aluminium foil ini digunakan untuk bentuk makanan atau minuman juga. Tetapi lebih khususnya banyak ke produk minuman kering seperti jahe, seperti kopi, coklat, dan lain-lain. Tapi umum juga masih bentuk tempel. Nah, lalu yang ketiga ada kemasan aluminium printing. Nah, ini yang sering kali kita lihat di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, ini salah satu juga dari upgrading packaging yang ada di pasaran. Ya, mungkin ada juga yang masih memakai produk yang tidak printing seperti di gambar pertama pakai plastik yang dia ditempel dengan stiker dan bertuliskan beberapa info-info dari produk itu. Tapi ada juga yang bentuknya printing. Nah, kalau kita melihat pembandingan dari 3 gambar ini antara bentuk kemasan plastik, aluminium foil yang ditempel, dan aluminium foil yang di-printing, artinya konsumen akan melihat atau ketertarikan konsumen tadi dengan yang namanya bentuk yang sudah di-printing. Kenapa demikian? Karena begitu konsumen melihat kerapian kemasan, apakah itu ada kelengkapan informasi, ada expirednya dan lain-lain, ini menjadi suatu pemikiran bagi konsumen untuk memilih produknya. Artinya info produk yang dibuat di dalam kemasan tadi, dalam packaging tadi juga harus terdapat di dalam kemasan. Jangan sampai nanti kita membuat produk tapi tidak ada expirednya. Nah, ini menjadi kecurigaan dari konsumen untuk membeli produk kita. Artinya konsumen akan was-was, kok nggak ada produk expirednya, atau mungkin tidak ada AKG-nya atau nutrition fact, angka kecukupan gizi di dalamnya begitu. Nah, ini yang menjadi perhatian juga secara khusus bahwa bentuk kemasan juga perlu diperhatikan ketika kita membuat suatu produk. Artinya dengan packaging yang menarik, kemasan kita tadi sudah berbalut dengan aluminium foil yang sudah di-printing. Nah, jadi kan produk kita adalah produk yang bentuknya sangat menarik untuk artinya dalam proses peluncuran produk kita nanti masyarakat melihat itu menjadi suatu daya tarik baru. Lalu selanjutnya dalam aspek komersialisasi produk juga pun ada beberapa aspek hukum dan legalitas dalam proses pendukung komersialisasi produk. Jadi ketika kita ingin masuk ke dalam proses komersialisasi, ada beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan. Kenapa demikian? Karena memang pada pokoknya dalam membuat usaha, kita masuk ke dalam komersialisasi sebuah produk yang kita hasilkan tadi, maka secara tidak langsung kita harus juga memenuhi beberapa aspek hukum yang memang memiliki peranan hukum dalam konteks ekonomi.
yang antara lain adalah untuk menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Jadi menciptakan, secara tidak langsung menciptakan iklim usaha yang baik. Nah, ada pun beberapa peranan hukum yang terkait dengan kewirausahaan yang khususnya juga berkaitan dengan komersialisasi produk, diantaranya seperti yang pertama adalah nomor induk berusaha. Lalu yang kedua adalah sertifikasi produk pangan industri rumah tangga atau yang lebih kita kenal dengan PIRT. Ini umumnya untuk makanan atau minuman yang memang sifatnya kering. Jadi olahan makanan atau minuman yang sifatnya kering seperti kopi, bubuk jahe, atau keripik, untuk makanan ringan atau kerupuk dan lain-lain. Lalu ada juga ketetapan halal dan yang terakhir adalah kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta dan paten. Kita bahas yang pertama dalam aspek legalitas yang pertama adalah nomor induk berusaha. Kenapa dalam komersialisasi produk kita perlu nomor induk berusaha? Di sini mungkin secara singkat saya gambarkan bahwa nomor induk berusaha ini adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha, khususnya untuk dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Kalau dulu kan membuat usaha itu artinya kita perlu surat izin usaha, perlu surat izin tempat usaha, izin gangguan dan lain-lain. Sekarang pemerintah memberikan kemudahan, salah satunya adalah dengan hanya nomor induk berusaha saja yang sudah memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, apakah itu perorangan maupun non perorangan. Karena sekarang juga ada bentuknya adalah PT Persero, perseorangan. Jadi sifatnya satu orang bisa membuat PT yang memang berbeda dengan PT secara umum. Nah, selanjutnya yang kedua adalah PIRT. Nah, PIRT ini biasanya singkatan dari pangan industri rumah tangga. Umumnya digunakan untuk kemasan produk yang kering-kering. Kalau makanan ringan itu seperti peyek, kerupuk, keripik, dan lain-lain. Nah, kalau untuk makanan biasanya seperti kalau minuman itu seperti kopi, bubuk jahe, bubuk coklat, dan lain-lain yang sifatnya adalah yang kering-kering atau bubuk. Nah, dengan kata lain, PIRT ini memiliki fungsi sebagai izin edar. Jadi kalau kita ingin mengedarkan produk kita tadi, ingin launching, yang tadi sudah saya katakan proses dalam peluncuran produk baru, nah, itu salah satunya perlu ada izin edar. Kita nggak perlu ke BPOM, sementara kita pakai PIRT itu juga sudah cukup sebagai izin edar. Nah, dengan adanya izin edar seperti PIRT ini, diharapkan produk yang tadinya jalur distribusinya hanya di daerah saja, itu bisa mampu keluar. Jadi skopnya akan lebih luas lagi skalanya nasional. Walaupun mau skalanya internasional, mungkin akan naik, bukan PIRT lagi, mungkin akan menjadi MD, atau mungkin skalanya lebih dari itu. Lalu selanjutnya adalah ketetapan halal yang dulu namanya jaminan halal. Ini juga kadang menjadi suatu perhatian juga. Kenapa demikian? Karena banyak masyarakat atau konsumen yang menanyakan apakah produknya halal atau tidak. Nah, ini menjadi suatu konsen utama pemerintah kita, khususnya dalam pemberlakuan ketetapan halal. Karena memang produk halal ini sendiri sudah dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021, di mana halal ini sudah menjadi bagian dari hidup seorang muslim di Indonesia. Aspek halal sendiri sangat luas, di mana seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain, produk farmasi, dan lain-lain juga. Nah, ini biasanya terdapat dalam label atau logo dari kemasan. Kemasan yang nantinya ada proses audit panjang. Selain itu juga nanti akan pastinya berguna sebagai salah satu pemilih masyarakat untuk memilih produk kita. Lalu yang terakhir adalah kekayaan intelektual. Nah,
kenapa saat kita sudah komersialisasi produk, kita perlu memikirkan juga aspek kekayaan intelektual. Karena seringkali terjadi permasalahan di dalam kekayaan intelektual. Salah satu contoh, mungkin kita pernah mendengar kasus ayam geprek bensu ya, begitu ya. Nah, itu salah satunya adalah kaitannya dengan merek dagang yang memang merek dagangnya menjadi suatu sengketa pada akhirnya. Nah, ini juga perhatikan bagi para pelaku usaha, sehingga dengan adanya kekayaan intelektual tadi ini akan menjadi suatu komersialisasi juga ke depannya. Kenapa? Karena dengan adanya merek tadi akhirnya merek kita dapat menjadi suatu objek jaminan juga. Karena sekarang kalau kita lihat kekayaan intelektual pun bisa menjadi suatu objek jaminan di lembaga pembiayaan. Seperti salah satu contoh, kalau kita melihat ada perusahaan Nyonya Menir yang sudah lama bangkrut ya, tetapi sampai sekarang kekayaan intelektual yang dipegang oleh Nyonya Menir itu masih ada. Jadi ada sekitar 70 merek dagang yang dimiliki oleh Nyonya Menir itu masih ada sampai sekarang dan bisa dilelang bahkan merek dagang itu. Nah, jadi ada juga aspek ekonomisnya nih, aspek eksklusifnya bagi para pelaku usaha yang membuat produk tadi. Kita sudah komersialisasi produk, kita daftarkan juga ke dalam kekayaan intelektual, apakah itu berupa nanti paten, apakah berupa merek, atau mungkin rahasia dagang dan lain-lain, sehingga nanti ke depan produk yang kita hasilkan, branding image yang kita punya, itu tidak memiliki masalah di kemudian hari dan bahkan bisa menjadi suatu artinya hak eksklusif bagi si pencipta atau si pembuat merek dagang atau paten yang dimiliki. Artinya dengan hak eksklusif ini kita dapat memperbanyak ciptaan produk-produk kita tadi, atau mungkin lisensinya bisa kita berikan kepada yang lain juga, izin untuk artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masalah sengketa pun bisa diminimalisir ke depan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari menjelang sore ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Lukmanul Hakim, SHMH ya, terkait materinya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu dan teman-teman hadirin webinar SDGs Inspirational Forum untuk sesi pada kali ini, selanjutnya akan dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait tadi apa adanya urgensi komersialisasi pada sebuah produk ya, atau bagaimana proses komersialisasi sebuah produk? Atau bisa disampaikan melalui chat? Baik. Dari peserta ada? Kalau belum ada mungkin saya dulu ya Pak ya yang ingin bertanya gitu. Tadi ada terkait packaging gitu Pak, packaging dalam sebuah produk ya. Ketika packagingnya itu menarik begitu Pak, itu kan biasanya biaya produksinya itu juga ini ya Pak ya, diikuti dengan biaya produksi yang lebih tinggi gitu, sehingga akan harga produk itu akan lebih tinggi gitu. Nah itu seperti apa Pak? Ketika ada konsumen yang berpikiran bahwa ini mahal packagingnya nih, mahal bungkusnya gitu, gimana tuh Pak?
Terima kasih Bu Aulia atas pertanyaannya. Memang kalau kita melihat packaging ya, packaging ini banyak yang mengatakan bahwa kalau kita memakai packaging yang eye catching begitu ya, itu akan menjadi beban tambahan atau biaya cost. Tapi yang perlu kita perhatikan juga, kita memulai usaha itu kan nggak mungkin langsung kita akhiri kan. Artinya kita berharap bahwa suatu produk yang kita hasilkan berdasarkan inovasi tadi itu akan kita pakai untuk selamanya, dan diharapkan produk yang dihasilkan pun akan berkelanjutan. Artinya dengan kemasan yang sekarang kita katakan mungkin menjadi suatu brand identity juga. Contoh, beberapa kemasan produk yang kita lihat di mall, kita lihat dimanapun, itu memang menjadi suatu branding identity. Misalkan seperti pewarnaan atau bentuk warnanya. Nah, sehingga ketika kita melihat, oh ternyata seperti teh botol, warnanya adalah oranye agak kehitaman. Nah, cenderung kita pasti sudah ingat itu adalah kemasan teh botol, kan begitu. Nah, keuntungan bagi seorang produsen dalam meluncurkan produknya, artinya ketika kita sudah dikenal oleh masyarakat luas, begitu kita mengganti bentuk kemasan atau branding kemasan kita, itu akan menjadi protes bahkan dengan konsumen. Apakah itu mungkin yang warna awalnya warna oranye kita ganti jadi hijau, konsumen kita yang loyal itu sudah kenal dengan yang orange, sedang yang oranye kan begitu, itu menjadi suatu branding identity. Kemasan yang menarik itu menambah beban cost, tetapi yang kita lihat adalah dampak untuk kedepannya, di mana dalam proses komersialisasi produk itu memang butuh suatu inovasi baru yang dapat memberikan daya tarik bagi konsumen. Artinya dengan adanya packaging yang menarik ini, kita juga tahu segmentasinya siapa. Nah, ini menjadi suatu keuntungan bagi produsen yang produk itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari peserta sudah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi atau memberikan masukan? Atau bisa disampaikan melalui chat? Oh, ada tuh. Oh ya, baik, dari SMP Al-Minhaj ya. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak, suara saya terdengar jelas? Ya, dengar. Ya, jelas. Halo? Iya, Bu. Ya. Sudah terdengar. Jelas. Oh, ya. Ya, ini maaf saya off cam karena sedang di acara yang lain. Ini ingin menanyakan untuk agenda kegiatan pemaparan yang disampaikan pemateri tadi, insya Allah bagus sekali. Cuma dalam hal ini kita perlu masukkan bentuk untuk produk yang masih belajar untuk ke siswa. Karena kalau tadi mungkin sudah ke home industry. Nah, kalau untuk di sekolah kita itu masih mereka belajar jadi bikin produknya yang masih sederhana seperti anak-anak, dan ini kita lebih melihat pangsa pasarnya di sekolah teman-temannya sendiri gitu ya, jadi ditaruh di kantin. Nah, dan itu ada olahan sampingan, bukan olahan sampingannya berupa sampah.
sampah dari kotak-kotak susu UHT yang nanti itu sebenarnya menjadi limbah, cuman kita ingin produknya yang berkelanjutan nanti diolah menjadi produk-produk produk hasil tangan lainnya gitu ya. Dan kita juga mau mengkombinasikan dengan kegiatan OSIS lainnya, di mana di sekolah ini setiap harinya itu sangat banyak sampah-sampah dari teman-teman mereka di setiap asrama, terutama ketika penjemukan, misalnya berbagai kotak, gitu, berbagai botol yang nanti bisa diolah menjadi barang-barang bekas yang bisa berguna. Nah, kalau untuk pemaparan yang tadi, mungkin udah skala rumah tangga, tapi kalau untuk ke murid-murid kami yang masih kecil, kira-kira produknya yang belum bisa dipublikasi seperti produk-produk kopi atau pangan lokal lainnya itu kira-kira seperti apa ya Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, mau langsung dijawab atau kita tampung dulu beberapa pertanyaan? Boleh ditampung dulu. Kalau ada pertanyaan lain biar kalian jawab. Tadi dari OSIS SMP Al-Manhaj ya. Selanjutnya dari Nengsih ini ya, Nengsih SMP apa ini ya? Iya, dipersilakan. Tadi saya Ibu Nengsi, mungkin OSIS yang belum bertanya mungkin ya Mbak ya? Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar konsumen tertarik dengan produk yang sedang dipasarkan? Dengan produk dengan adanya terjadinya program SDGs ini, kita kan membuat produk-produk. Mohon maaf, Dik, ini suaranya kurang jelas. Saya tidak bisa menangkap pertanyaannya. Kurang jelas pertanyaannya. Suaranya mungkin? Kedengaran nggak? Kedengaran nggak, Kak? Iya, sudah. Silakan. Ya, dengan terjadinya program SDGs ini, kita kan udah membuat produk-produk nih misalnya. Nah, gimana caranya biar konsumen itu tertarik sama produk-produk yang udah kita buat? Iya, baik. Mungkin saya jawab dulu ya. Sudah dua. Iya, baik. Sudah dua pertanyaan. Satu lagi ini ada dari chat ya, Pak ya. Mungkin bisa dijawab dulu, Pak. Pertanyaan pertama tadi dari OSIS SMP apa tadi ya? Al-Minhaj ya. Tadi pertanyaannya bentuk produk untuk mahasiswa yang masih untuk siswa gitu Pak, yang masih belajar membuat suatu produk sederhana. Nah, itu bagaimana Pak untuk apa namanya? Cara mengkomersialisasikannya begitu kira-kira? Ya. Suara saya terdengar ya? Halo? Iya. Ya. Oke, jadi ini saya sekaligus menggabung dua pertanyaan juga. Jadi yang pertama mungkin tadi saya menangkap dari Bu Nengsi bagaimana komersialisasi produk. Mungkin lebih condong ke kriya mungkin ya, untuk aneka kerajinan tangan dan lain-lain yang memang menggunakan bahan yang bisa di recycle, mungkin begitu ya. Nah, ini pun juga bisa menjadi produk unggulan juga, Bu Nengsi. Artinya, kalau kita melihat saat ini banyak bentuk-bentuk kerajinan yang bisa
diolah oleh siswa-siswi di tingkat OSIS ataupun di tingkat sekolah. Salah satunya adalah kerajinan tangan yang memang ini kalau saya melihat di Kota Bandung itu ada beberapa produk kria yang dihasilkan oleh para siswa-siswi yang itu sudah go global. Bahkan produknya sendiri sudah sampai ke negara-negara lain. Jadi bentuk awal yang memang tadi kalau saya tangkap adalah kria, memang kria. Justru ini menjadi suatu bisa kita katakan sebagai produk yang dapat diunggulkan atau menjadi ciri khas dari OSIS SMP Al-Minhaj misalkan. Atau bisa juga dikaitkan dengan kearifan lokal di daerahnya, tapi masih berbentuk ke dalam kria. Nah, ini menjadi artinya suatu masukan dari saya bahwa kalau memang tadi bentuknya kria, itu malah lebih baik lagi. Kenapa? Karena saat ini kalau kria ini kan menjadi suatu pemilihan konsumen juga. Artinya untuk bisa dijadikan sebagai hiasan. Mungkin kalau itu bentuknya adalah seperti vas bunga mungkin gitu kan, itu bisa dibuat untuk hiasan taman atau bentuk Yang kedua, tadi bagaimana untuk mempromosikan begitu ya, artinya mempromosikan produk yang dihasilkan. Nah, untuk mempromosikan sekarang ini banyak sekali media yang kita katakan gratis ya. Gratis dan itu mempunyai efek atau dampak yang cukup besar. Contoh, sekarang ini tidak memberikan suatu batasan, artinya khususnya bagi siswa-siswi untuk merekomendasikan atau mungkin mau memasarkan produknya. Jadi ini menjadi suatu sektor secara tidak langsung, kok kita katakan biayanya murah. Biayanya murah, tapi ini dilihat banyak orang, apalagi kok sudah viral gitu kan. Kalau sudah viral ini artinya Indonesia saja, tapi mungkin bahkan sampai ke luar juga. Orang melihat FYP-nya TikTok gitu kan. Nah, ini menjadi suatu sarana promosi bagi adik-adik di OSIS SMP Al-Minhaj nih. Begitu kan. Biasanya kalau yang bisa menjadi yang nantinya tujuannya adalah untuk memasarkan produk kria tadi. Nah, itu bisa dilihat oleh hal yang memang kita katakan promosi yang sangat mudah. Begitu. Mungkin itu Ibu Moderator yang bisa saya tambahkan. Ya, baik. Mungkin pemanfaatan ini ya Pak ya, media sosial ya sebagai bentuk untuk mempromosikan sebuah produk. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana tadi dari pertanyaan kedua tadi dari siswa dari SMP Al-Minhaj juga Pak, bagaimana cara membuat produk untuk supaya bisa menarik konsumen gitu. Silakan Pak. Tadi sih sudah saya bagaimana
produk yang bisa Mohon maaf Pak, suaranya kurang terdengar jelas. dilirik konsumen kan. Juga pasarnya ini misal contoh di kami misalnya memiliki produk ya. Nah, Iya Pak. tadi saya sampaikan juga di awal bahwasannya perlu adanya meriset pasar. Sebagai contoh tadi mungkin SMP Al-Minhaj memiliki produk kria misalkan begitu ya. Nah, setelah kita memiliki inovasi tadi, kita perlu artinya meriset pasar apa yang diinginkan oleh para konsumen mengenai kria itu tadi. Mungkin banyak konsumen yang ingin punya anyaman bambu misal dari botol bekas, misalnya begitu inovasinya mungkin. Atau mungkin ingin punya lukisan yang estetik tapi dari misalnya pemanfaatan plastik bekas misalnya, karena kan ada yang begitu saya pernah lihat, artinya sebuah lukisan itu dibuat dari plastik bekas kan begitu. Nah, ini pemanfaatan dari daur ulang sampah. Nah, dengan adanya pasar tadi itu artinya produk yang kita hasilkan otomatis nggak akan sia-sia. Kenapa? Karena pasti konsumen yang akan membeli jual dengan sendirinya karena memang itu adalah salah satu permintaan dari konsumen yang ada, sehingga produk yang kita hasilkan itu pasti akan langsung dibeli oleh si konsumen. Nah, mungkin itu tambahannya. Baik, satu lagi Pak, ini pertanyaan dari chat, ada dari Fadur Rahman Abror, Universitas Bandar Lampung. Bagaimana tata cara perkembangan bisnis supaya tetap stabil dan tidak merugikan penjual dan pembeli di awal memulai bisnis bagi pemula? Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Bagaimana artinya membuat bisnis kita, bisnis pemula lah gitu ya, bisnis pemula tetap menjadi stabil. Nah, jadi kalau kita melihat yang pertama adalah jenis bisnisnya dulu apa. Terus yang kedua, kompetitor yang sudah ada saat ini. Lalu yang ketiga adalah produk yang kita miliki. Nah, dari ketiga hal ini artinya setelah kita melihat kompetitor kita memiliki produk yang sama, produk yang kita hasilkan juga sudah kita ketahui. Nah, dari situ kita sudah punya pandangan artinya khususnya untuk konsumen dalam membeli produk kita. Nah, inilah yang kita harapkan komersialisasi secara berkelanjutan. Jadi misalkan pasar sudah tidak mau lagi untuk Nah, jadi kalau kita melihat artinya produk yang kita hasilkan itu tidak disukai oleh masyarakat, maka secara tidak langsung ini akan menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi produsen kita. Kenapa demikian? Karena artinya dengan kita riset pasar berkelanjutan, nah itulah yang sangat penting artinya untuk dapat membuat usaha kita terus berkelanjutan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu Moderator. Ya, baik, berarti dengan mengidentifikasi bisnis mungkin ya Pak ya dari segi produk, pasar, dan kompetitor. Mungkin itu termin sesi pertama. Mungkin ada lagi yang dari peserta yang ingin bertanya? Atau memberikan tanggapan mungkin?
Baik, sudah tidak ada lagi ya? Saya Bu, coba Bu. Oh iya. Ya, izin ya Bu Aulia dan Ya. Pak Lukman. Makasih Pak tadi udah di-share materinya dan saya rasa ini sangat bermanfaat ya. Cuma yang memang mungkin menarik adalah bagaimana memulainya ya. Artinya gini, kita bagi yang memang baru belajar nih untuk berbisnis gitu ya Pak ya, masih belum punya bayangan tuh gimana cara menciptakan ya jangankan packaging ya, mungkin merek sendiri belum tahu nih bagaimana kira-kira merek yang menarik gitu ya, atau nama produk yang kira-kira bakal apa ya disukai orang gitu. Nah itu mungkin ada tips-tipsnya nggak Pak untuk yang awal ya, baru awal ingin membuat sebuah produk gitu ya, bukan untuk menjualnya dulu tapi membuatnya menjadi produk dan punya merek atau nama tadi. Ini yang lebih penting itu apa sih? Apakah memang nama produk yang menjelaskan tentang langsung kepada bahannya, atau memang apa yang dijadikan produk tersebut. Misalnya contoh, misalnya kita menjual produk berupa es teh gitu. Apakah harus yang terkait dengan ada tehnya gitu kan? Atau mungkin sesuatu yang malah tidak ada hubungannya dengan teh gitu, atau tidak ada hubungannya dengan minuman gitu. Itu ya. Jadi yang lebih mendasar dari sekedar bukan dari sekedar dari kita sudah punya modal untuk menjualnya, tapi lebih membuat produknya sendiri dulu gitu. Mereknya belum ada dan kita belum tahu bagaimana menciptakan merek itu gitu, atau namanya tadi kan, dan baru kita ngomongin ke packaging ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan packaging sendiri, seberapa penting packaging sih Pak dibanding dengan produknya gitu. Artinya gini, apakah kita perlu bersusah payah gitu ya, terutama yang bagi masih yang belajar gitu, untuk mencari resep atau kualitas produknya yang baik ya, atau berupaya meningkatkan terus ya produknya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, atau mungkin jangan-jangan seperti yang Pak Lukman tadi share gitu ya, lebih penting itu kita membuat packagingnya gitu ya, agar menarik, padahal produknya mungkin biasa aja, produknya mungkin sudah banyak ditemukan di mana-mana gitu, tapi karena packagingnya menarik dan orang juga jadi senang melihatnya atau tertarik melihatnya, jadi akhirnya produknya menjadi laku keras gitu. Nah, artinya antara packaging dengan isinya itu mana yang lebih penting ya. Nah, itu yang mungkin bagi yang belajar ini lebih perlu penjelasan dulu. Nah, ini mungkin Bu Nancy sudah share ini apa yang dibuat di Alminhaj ya, ada produknya. Oh ya, ini Pak, produk anak-anaknya kayak gini Pak. Ya, betul. Sudah ya udah ada label kecil-kecilan dari anak-anak. Terus dan memang alhamdulillah dimanfaatkan oleh yayasan, misalnya kalau ada rapat-rapat atau kunjungan dari beberapa kegiatan event-event dari luar gitu, jadi pesennya ke anak-anak gitu. Jadi kalau untuk secara internal sudah mulai, cuman ini kan baru hanya berupa semacam pemberian rangsangan ke anak-anak kalau bisa untuk berwirausaha. Karena kalau untuk skala besar ini kan produknya puding gitu, kita harus perhatikan juga masalah tahan lamanya. Tapi ini kalau dari sisi entrepreneur-nya udah berjalan, karena anak-anak itu mereka ada jadwal piket rutin, maksudnya itu sekitar 30 orang, jadi satu hari itu 6 orang ada 3 orang yang memproduksi, 3 orang yang memasarkan gitu. Jadi setiap hari itu produksi seperti ini pudingnya.
Terus kemudian sekarang itu kotak-kotak kardusnya udah banyak. Nah, langkah ke depannya ini ada divisi OSIS-nya yang dinamakan Sosling, sosial lingkungan. Jadi yang peduli terhadap lingkungan nanti akan diolah itu sampah-sampahnya menjadi barang yang berguna gitu. Nah, kami harapkan ke depan mungkin bisa pelatihan yang memberikan ide ke anak-anak ini pelatihan bikin produk apa ya dari sampah-sampah yang terdapat di pesantren gitu. Kalau untuk produknya sekarang mereka alhamdulillah sudah lancar untuk memproduksi puding begini, dan juga ke depan ini lagi pelatihan lagi untuk dimsum, jadi frozen gitu. Jadi anak bikin yang frozen terus disimpan di kulkas, terus nanti promonya seperti yang disampaikan tadi memang melalui media sosial, nanti misalnya di status gurunya nanti ya bahwa ini produk santri yang melalui pre-order pemesanan gitu. Alhamdulillah. Nah, cuman yang tadi di sisa sampah-sampahnya bisa dibikin apa, mungkin anaknya bisa dilatih lagi yang berkelanjutan ya Pak ya. Apalagi di pondok ini muridnya sekitar 800 orang ya, dan sampah-sampah itu banyak. Nah, itu mungkin bisa diberikan ide-ide apa agar sampah ini bisa diolah dan menjadi produk yang bernilai guna. Kira-kira begitu Pak. Ya. Baik, terima kasih ya Ibu Ningsih dari SMP Al-Minhaj. Sebelumnya mungkin pertanyaan dari Pak Kris tadi Pak, yang pertama bagaimana cara atau tips-tips dalam membuat suatu produk baru gitu, dan yang kedua seberapa penting packaging dari produk. Sebenarnya masih belum selesai sih. Satu lagi ya. Jadi kaitan dengan pertanyaannya Bu Ningsih tadi sebenarnya ya, bahwa yang terakhir terutama ya, sebenarnya saya mau nanya ke sana juga. Setelah packaging tadi kita buat ya, kita diajarin caranya membuat packaging juga dan tips-tipsnya, itu kan memang kita bicara soal berkelanjutan, kita harus bisa olah kembali gitu, atau bagaimana produknya juga bisa ketika ada sisanya juga bisa diolah kembali gitu ya, karena namanya tadi mungkin ada puding atau apa, ketika ada sisa makanan kan menjadi sampah yang cukup besar juga di dunia ini gitu. Itu apakah maksudnya gimana ya, dari sisi dunia usaha atau Pak Lukman kan memang di UMKM itu, ada nggak komitmen dari UMKM misalnya atau kewajiban UMKM untuk kemudian mengolah kembali secara keseluruhan gitu, terutama mungkin ya packaging ya, karena itu yang paling banyak menjadi sampah gitu, terutama plastik atau styrofoam dan sebagainya gitu. Itu Bu Aulia, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi tambahan pertanyaannya itu tadi sisa produksi gitu ya Pak ya, sisa produksi bagaimana untuk bisa diolah kembali. Mungkin itu, silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih kepada Pak Fritz. Pertanyaannya super lengkap, combo double. Nah, jadi mungkin dari yang pertama, langsung kaitkan saja dengan adik-adik di SMP Al-Minhaj, mungkin begitu ya Pak, dari pertanyaan Pak Fritz tadi. Yang pertama dalam memulai usaha yang awal ini, ya saya kembali ke yang namanya riset awal Pak. Riset awal dalam memulai suatu bisnis. Memang dalam memulai bisnis ini, kalau kita lihat, tadi saya sudah melihat produk dari adik-adik yang ada puding dan beberapa olahan dari sampah kalau nggak salah ya. Nah, artinya kita sudah ada prototipenya, yaitu puding. Kita membahas puding dulu. Prototipenya itu puding. Nah, bagaimana puding ini tadi artinya dijual saat ini hanya di internal saja, kan begitu. Tadi saya sudah melihat bahwasanya pudingnya sudah cukup baik, kemasannya juga sudah bagus ya. Memang kalau puding ya kemasannya seperti itu gitu kan, nggak ada kemasan lain ya. Tetapi kan memang untuk puding ini ada batas waktu, artinya karena makanan ya kan memang harus fresh ya, mungkin maksimal waktu kalau untuk di freezer itu hanya 3 hari mungkin begitu. Nah, artinya prototipe ini kita harus bisa kembangkan juga nih. Artinya ke depan kita sudah punya produk, kita sudah punya inovasi tadi, teman adik-adik
SMP Al-Minhaj sudah punya produknya, prototipenya itu puding. Nah, kita akan kembangkan usaha awal ini, puding ini, menjadi mungkin ada beberapa varian puding, mungkin begitu. Atau topping-topping pudingnya. Nah, kalau untuk kemasan, saya rasa kemasan pudingnya memang kurang lebih seperti itu. Kurang lebih sama seperti itu, sama semua. Nah, lalu yang kedua, masalah packaging. Packaging, tadi saya sudah membuat gambar. Kebanyakan untuk memulai bisnis produk yang baru itu teman-teman UMKM khususnya memilih kemasan awal yaitu plastik, Pak. Kenapa plastik? Karena memang plastik itu adalah yang paling murah, yang paling efisien, dan yang memang paling banyak ditemui di mana-mana. Nah, barulah biasanya dari kemasan plastik itu mereka naik level ke kemasan aluminium foil, baru yang terakhir adalah kemasan printing. Nah, ini pun artinya menyesuaikan dengan komersialisasi produknya di pasar. Apakah itu diterima di pasar waktu dia masih pakai plastik biasa saja kah, atau standing pot saja kah, atau diterima di pasar setelah dia memakai aluminium foil yang sudah diprinting. Nah, artinya dengan kemasan ini kita juga menyesuaikan artinya budgeting produksi dari usaha kita. Artinya tadi kalau misalkan puding awalnya seperti itu yang saya lihat, mungkin ke depan akan inovasi baru dari produk puding yang digunakan. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir, yang ketiga dari Pak Fritz tadi, nah ini memang masih menjadi polemik, Pak. Artinya banyak pelaku usaha, khususnya UMKM pun masih memakai packaging yang berbahan plastik, berbahan styrofoam yang memang sangat sulit diurai, walaupun memang ada beberapa produsen UMKM, saya contohkan di Pringsewu itu ada namanya Ralphin Snack. Mereka memakai kemasan tuh di dalam kemasan sekarang kan memang sudah diwajibkan ada logo apa tuh namanya recycle ya, reuse, recycle. Nah itu reuse ya. Biasanya mereka dari packaging makanan ringan itu dipotong lalu dijadikan untuk bentuk pot apa itu bibit tanaman, Pak. Jadi itu yang saya lihat di Pringsewu, apa namanya, Ralphin Snack. Atau inovasi juga mungkin begini, Pak. Komitmen antara pelaku usaha dengan konsumennya. Misalkan mungkin kemasan plastik tadi misalkan dikumpulkan 10 atau 20 piece ditukar dengan satu produk baru misalkan, itu juga bisa menjadi suatu daya tarik bagi konsumen dalam membeli produk dari produsennya. Artinya dengan ada sistem trade-in kita katakan begitu, nah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli produknya. Nah, mungkin Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Lukman Hakim, SHMH ya. Mungkin kita waktunya masih ada sekitar 5 menit lagi ya. Gimana? Masih ada pertanyaan dari peserta? Saya boleh nanggapin? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan bertanya ya, sedikit menanggapi tema pada siang hari ini sangat menarik sekali, kaitan dengan strategi komersialisasi produk berkelanjutan. Nah, tadi sebelum kita mengikuti acara ini, saya sempat juga mengikuti acara presidensi G20 ya di Bali, dan sambutan pertama dari Presiden Jokowi mengungkapkan bahwasannya memang isu ekonomi sangat-sangat penting ya, akibat dari pasca pandemi. Diprediksi
hampir ada ratusan negara yang akan ekonominya ambruk, dan Indonesia akan diprediksi masih cukup stabil di angka 5% di tahun mendatang apabila, nah ini garis besarnya, apabila memang ekonominya ditopang dari UMKM-nya bisa kuat, ekonomi dari pelaksana UMKM yang ada di Indonesia. Nah, ini juga berkaitan dengan komersialisasi ya. Saya juga punya usaha papan bunga yang kebetulan juga ada pengalaman yang mana usaha saya sendiri juga belum terdaftar, dan akhirnya kita sendiri juga terhambat di proyek-proyek besar. Misalnya di Pemda itu kan banyak sekali butuh papan bunga, hampir ratusan dia per bulannya, dan kita ingin masuk pun juga nggak bisa kalau usaha kita sendiri tidak terdaftar atau tidak memiliki surat izin ya untuk usaha. Ini memang menjadi bahasan yang sangat penting seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman dan juga Pak Afid kaitan dengan komersialisasi ini, dan harapannya memang seperti kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu dengan Pak Lukman, memang kita butuh itu tadi, pertama adalah bentuk hukumnya ya untuk menjamin usaha kita tadi supaya lebih menarik, supaya bisa lolos di proyek-proyek besar, dan tentunya nanti bila mana UMKM semuanya sudah mengerti akan tadi elemen-elemen yang sudah disebutkan oleh Pak Lukman, ya tentunya UMKM akan kuat, dan seperti tadi menjadi prediksi dari Presiden Jokowi, ya tentunya ekonomi kita akan tetap tumbuh 5% yang akan ditopang dari kegiatan UMKM itu sendiri. Mungkin itu, terima kasih pada Ibu Aulia selaku moderator, terima kasih pada Pak Lukman dan Pak Fritz. Baik, terima kasih Pak Ardi tanggapannya. Mungkin masih ada lagi ya, tadi Ibu Nengsi ya, Ibu Nengsi masih raise hand lagi. Mungkin Iya, sedikit lagi Mbak di penutupan. Kalau dari kami berharap ke depan ini produk SDGs ini adalah produk yang program SDGs ini adalah program yang baru saya perkenalkan selaku guru untuk anak-anak. Hanya saja kami berharap ke depan ada bisa lebih diinikan lagi, bisa diharapkan bisa diperkenalkan lagi program ini seperti apa, karena anak-anak masih awam sekali, outputnya seperti apa, serta sumbangsi apa yang bisa kami di sekolah bisa berikan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk saya pribadi sudah sedikit mengenal program ini dari seminar SDGs ya. Cuman saya rasa perlu diperkenalkan lebih jelas lagi kepada murid-murid kami dari pihak yang kompeten, karena saya juga secara keilmuannya hanya baru mengenal sedikit saja gitu. Terus kemudian yang kedua, nanti diharapkan ada pertemuan-pertemuan berikutnya di mana itu bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kami bahwa ini ide-ide apa sih sehingga produk-produk sisa bisa dijadikan apa, walaupun pelatihannya secara online, tapi minimal itu bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa banyak hal-hal yang bisa kita olah dari lingkungan yang tadinya tidak berguna bisa menjadi barang yang berguna. Kira-kira begitu. Terima kasih dan terima kasih banyak kepada pihak terutama Bapak Fritz yang sudah memfasilitasi agenda ini, dan ini adalah start awal yang dimana kami berharap kami memiliki satu tim khusus SDGs untuk dikembangkan di sekolah dan berharap kedepannya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu ditujukan kepada Pak Fritz ya, bagaimana izin saya tanggapi sebentar Bu Alia. Ya. Oke, makasih. Terima kasih Bu Nengsi. Senang sekali bisa melihat semangat dari Bu Nengsi terutama dan juga dari adik-adik di Al-Minhaj ya untuk belajar tentang SDGs dan mungkin lebih ingin tahu lagi gitu ya. Nanti kami akan follow up ya, karena memang kita akan rencanakan berkelanjutan ya Bu ya. Jadi tidak hanya sekarang saja, tapi nanti kita akan buat beberapa pertemuan yang lain gitu untuk kita share apakah dengan tema SDGs lagi atau dengan tema-tema yang lebih
sifatnya aplikatif ya, yang dengan bidang yang lain gitu ya, sehingga karena SDGs itu pada intinya juga dia tidak hanya di bidang tertentu tapi juga terkait dengan seluruh sektor kehidupan kita gitu. Dan yang terdekat memang saya baru melihat tadi dari Instagramnya SDGs Indonesia, ada agenda yang namanya Forum SDGs untuk orang muda ya. Jadi mungkin adik-adik ya, termasuk kita semua yang di sini ya, ini adalah orang muda dan bisa gabung dengan acara tersebut ya. Kalau nggak salah tadi tanggal 18 ya, kita bisa melihat SDGs dari perspektif yang mungkin lebih simpel, lebih kekinian, lebih sesuai dengan apa yang adik-adik di Al-Minhaj dan juga teman-teman yang masih berusia produktif dan masih muda, sehingga bisa lebih mengerti pentingnya apa SDGs untuk kita bersama. Terima kasih Bu Nancy. Saya kembalikan ke Bu Alia, maaf. Terima kasih Pak Fritz. Waktu untuk tanya jawab sebenarnya sudah habis ya Bapak Ibu semua. Jadi baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua ya atas partisipasinya dalam acara kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi materi pada hari ini, dimohon kepada narasumber Bapak Dr. Lukmanul Hakim, SHMH, untuk bisa memberikan closing statement. Persilakan Bapak. Terima kasih Bu Moderator. Mungkin closing statement saya nggak begitu panjang. Tadi saya sudah menangkap beberapa poin dari Bu Nengsi juga. Mungkin nanti Pusat Studi UMKM juga bisa menghadirkan beberapa praktisi yang memang konsen khusus dalam bidangnya masing-masing. Terutama tadi dalam bidang kuliner ada puding. Lalu untuk olahan sampah nanti kan kita hadirkan juga teman-teman UMKM yang memang bergerak di bidang kria. Mungkin itu yang closing statement yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah sesi materi webinar SDGs Inspirational Forum Strategi Komersialisasi Produk Berkelanjutan. Semoga dapat memberikan manfaat ya bagi kita semua. Saya Aulia Rahmawati, SN MSI, sebagai moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Mbak, mohon maaf sebelumnya, bisakah minta tolong semua peserta untuk on cam untuk dokumentasi ke sekolah kami, terutama anak-anak karena saya beda ruangan sama anak-anak. Baik, boleh. Dipersilakan. Apakah ada panitia yang mendokumentasikan dari sana, Mbak? Ya Bu. Ada Bu. Ya. Baik, saya hitung ya. Untuk semua dipersilakan untuk on cam. Oke, baik. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih untuk tim SDGs.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada sore hari ini, dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang telah dikirimkan melalui room chat. Hadirin yang berbahagia, tibalah di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal hingga akhir. Saya, Syairah Sabila, selaku MC mewakili seluruh panitia dan tim SDG Center UBL, mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.